Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih keras lagi, haleluya. Dahsyat Tuhan ya. Terima kasih, silahkan duduk. Shalom. Ya, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Allah kita Allah yang luar biasa, katakan amin. Ya, lewat kesaksian tadi membuktikan bahwa ketika kita percaya akan setiap perkataan firman Tuhan dan kita belajar mempraktekkan, saudara akan mengalami Tuhan. Sebenarnya kekristenan intinya di situ. Ketika kita belajar sungguh-sungguh percaya dan kita praktek firman, dan kita akan lihat Tuhan bekerja. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang bekerja. Puji Tuhan. Dalam bulan ini kita akan berbicara tentang janji pemulihan. Dan di minggu ini saya akan berbicara tentang pemulihan segala sesuatu. Kita akan lihat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Sudah ketemu semuanya? Katakan amin. Mari kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau kita lihat ini adalah bagian dari khotbah Petrus. Ketika terjadi sebuah kegerakan rohani pada murid-muridnya di Kisah pasal yang kedua, lalu begitu banyak berbondong-bondong orang ingin mendengarkan firman Tuhan dari para rasul. Dan ketika Petrus dan Yohanes ada di Serambi Salomo, begitu banyak orang, begitu haus, rindu mendengarkan akan firman Tuhan. Petrus yang tadinya penakut, dia menjadi seorang pemberani untuk memberitakan siapa Yesus. Dan Petrus berbicara tentang sebuah kebenaran. Dan sedang dikasih Tuhan, di bagian ini dia berbicara bahwa Kristus, Yesus yang mereka salibkan itu adalah Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan dalam konteks ayat firman Tuhan ini, di ayat yang ke-14 berkata, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Karena mereka terheran oleh karena mujizat Tuhan, kesembuhan terjadi kepada orang lumpuh. Dan mereka pikir bahwa Petrus punya kuasa. Ya, dan Petrus berkata bukan karena dia, tetapi karena Yesus yang kamu tolak, yang kamu bunuh. Tapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan telah menyatakan kuasa kepada mereka. Sehingga orang yang lumpuh itu bisa sembuh. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kita bicara tentang pemulihan segala sesuatu. Ayat ini berkata, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ini bicara tentang akhir zaman. Bahwa sebelum kedatangan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Segala apa yang difirmankan sejak dari perjanjian lama. Janji Tuhan di perjanjian lama ada begitu banyak. Dan itu harus digenapi. Dan kita bersyukur kita ada di ujung akhir zaman. Sementara Tuhan mengerjakan rencananya dalam pemulihan demi pemulihan sampai waktunya Tuhan datang. Ayat ini berkata bahwa Yesus atau Kristus harus, ada kata harus, tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Saudara, Petrus dia dapatkan ilham dari Roh Kudus untuk dia menyatakan akan hal ini. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang yang percaya
harus mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam pemulihan. Katakan amin. Sebelum kita lebih jauh, kita akan bicara apa sih itu pengertian pemulihan. Dalam perjanjian lama, dalam bahasa asli atau bahasa Ibrani, perjanjian lama itu selalu pakai bahasa Ibrani, perjanjian baru selalu pakai bahasa Yunani. Ya. Kata salam, ya, mengembalikan yang tercuri atau membentuk kembali. Itu bicara tentang pengertian pemulihan. Dalam perjanjian baru, apokastimai, ya, membentuk kembali seperti awal, semula atau yang seharusnya. Jadi pengertian pemulihan adalah pengembalian ke posisi semula dengan memperbaharui atau mengembalikan sesuatu yang sudah diambil atau hilang. Jadi supaya kita mengerti tentang hal ini. Contohnya kita lihat ketika Adam dan Hawa saat mereka ditempatkan di Taman Eden sebelum mereka jatuh dalam dosa. Maka kita melihat Adam dan Hawa, mereka di Taman Eden, di situ dikatakan taman kesenangan. Apa yang menjadi milik yang ada di situ Tuhan berikan kepada mereka. Yang menjadi milik Tuhan menjadi milik mereka. Mereka selalu bertemu dengan Tuhan. Mereka selalu bercakap-cakap dengan Tuhan. Bisa diklik lagi? Iya. Adam selalu bertemu dengan Tuhan secara langsung. Ketika Tuhan bersuara, ya, mereka selalu ada hubungan yang intim, dekat. Mereka memiliki kemuliaan, memiliki kuasa, memiliki otoritas. Dan Adam tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa khawatir. Tidak ada penyakit pada waktu itu. Dan hal inilah yang Tuhan mau pemulihan itu terjadi di zaman sekarang ini. Katakan amin. Haleluya. Taman kesenangan, Taman Eden, di mana sudah dicuri oleh iblis. Yang tadinya taman kesenangan, oleh karena dosa, oleh karena kejatuhan manusia, oleh karena mereka tidak taat pada perintah Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka tidak mengalami kesenangan. Jadi bukan lagi Taman Eden, tetapi Taman Eden. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan ketika kita melihat hal ini, bahwa Tuhan menjanjikan ketika manusia jatuh dalam dosa, yang telah hilang dari manusia, itu akan dikembalikan kembali. Dan Tuhan mau supaya saya dan saudara pun mengalami yang namanya pemulihan. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana ya pemulihan itu terjadi dalam kisah anak yang sulung dan anak yang bungsu. Yang difokuskan di sini adalah anak yang bungsu yang hilang. Kalau kita memperhatikan dalam cerita ini dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, kita tidak usah baca. Tetapi nanti kita akan ambil bagiannya di sini supaya kita akan belajar ya bahwa apa yang perlu dipulihkan. Di dalam Lukas 15 ayat yang ke-20, kita tahu bahwa si bungsu sebelumnya dia meminta harta warisannya kepada bapaknya. Setelah dia dapat, dia jual, lalu kemudian dia pergi ke kota lain, dia menghamburkan harta bendanya, dan pada waktu itu lagi dalam keadaan resesi, dan kemudian habislah hartanya. Dan dia bekerja ya di tempat ya peternakan binatang kandang babi. Ya, dia berusaha bekerja, tapi dalam keadaan lapar, dia pingin makan makanan babi, tapi itu pun tidak dikasih oleh tuannya. Sehingga dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan melarat, baru kemudian dia ingat bapaknya. Dia katakan, di rumah bapakku ada banyak pengerja. Semua ada.
Dan disitulah titik balik ia kembali kepada bapaknya. Baca ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya Lalu melihatnya. tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya, saudara, dari perumpamaan ini kita melihat bahwa Yesus sedang berbicara tentang satu pemulihan. Yang terutama adalah pemulihan hubungan. Ini yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita, yaitu pemulihan hubungan dengan Tuhan. Itu yang utama. Pemulihan hubungan dengan Bapa di sorga. Jadi menggambarkan bahwa anak yang bungsu ini adalah berbicara tentang kehidupan kita. Dan Bapaknya adalah Bapa di sorga yang tetap menunggu untuk anaknya yang sudah berdosa, yang sudah jauh, untuk bisa datang kembali. Demikian Bapa kita di sorga. Dia tetap menanti anak-anaknya untuk kembali kepadanya. Pertama kita melihat bahwa yang perlu dipulihkan adalah hubungan. Jadi apa yang perlu dipulihkan adalah hubungan kita dengan Bapa. Karena ternyata ada begitu banyak anak-anak Tuhan. Kenapa mereka tidak bisa membangun hubungan yang dekat dengan Bapa secara sorgawi atau Tuhan? Karena mereka punya masalah dengan Bapa secara jasmani. Yang sudah ikut SPK pasti mengerti tentang hal ini. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu bisa connect kalau hubungan kita dengan Bapa kita beres. Nah itu sebabnya para bapak-bapak, ayo ya bangun hubungan yang baik dengan anak kita, apalagi anak yang masih kecil. Ya, saudara dikasih Tuhan, janji Tuhan mengakhiri kitab perjanjian lama, dikatakan di dalam Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6, ini yang hari-hari ini sedang terjadi. Maleakhi 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, jadi lewat nubuatan daripada Nabi Maleakhi, dia katakan bahwa akan datang Elia, ya, akan memulihkan hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Kalau tidak terjadi pemulihan hubungan, maka akan ada kutuk supaya aku jangan datang memukul bumi sehingga musnah. Gak heran ada begitu banyak anak-anak Tuhan, kenapa hubungan mereka dengan Tuhan itu tidak bisa connect? Karena iblis merusak gambar Bapa secara duniawi. Bapak yang gampangan, ya, yang tidak pernah memberikan disiplin, aturan. Dan itu ternyata menghalangi anak ini untuk bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Anak yang tidak pernah dipeluk, anak yang tidak pernah diberikan pujian. Sehingga akhirnya anak ini dia cari pujian di luar. Tapi dengan cara yang salah. Jadi hari-hari ini, sekarang ini, pelayanan pemulihan seperti yang dinubuatkan Nabi Maleakhi bahwa akan terjadi pemulihan hubungan. Ya, akan ada, sudah dikasih Tuhan, pelayanan-pelayanan pemulihan akan terjadi. Dan kita lihat hari-hari ini Tuhan sedang bekerja. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, pemulihan hubungan dengan Bapa secara sorgawi itu kita bisa dapatkan yaitu lewat pengorbanan Yesus. Ketika kita mendapatkan gambar Bapa di dalam Yesus yang sesungguhnya, maka kita akan bisa connect dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, baru-baru ini kami melayani ada satu anak Tuhan. Kami mulai sharing dengan anak ini karena sekian lama dia tidak mempunyai hubungan yang baik dengan orang tuanya. Sekali orang tua ngomong, dia pasti berontak.
Saudara, kami coba dengan perlahan minta hikmat Tuhan bagaimana membawa anak ini. Saudara, sampailah kepada satu titik kami katakan, kenapa kok kamu sulit membangun hubungan dengan orang tuamu? Kalau membangun hubungan dengan orang tuamu tidak bisa dibangun, jangan heran dia susah untuk berdoa. Jangan heran dia mau datang beribadah. Jadi jarang beribadah, tidak pernah beribadah. Dan akhirnya Tuhan buka. Ternyata dia punya masa lalu, kepahitan di masa lalu yang belum beres. Dan ketika kami doakan dia, kami tanya apa saja. Wah, baru keluar. Dia seperti diingatkan. Dia katakan, saya ini seorang anak Tuhan, sarjana, ya, punya jabatan, ya, kerja di pemerintahan. Saudara, dia baru ingat dan dia sadar. Oh iya ya, kok saya kenapa bisa begini? Dia mulai urut-urut. Oh iya. Dan puji Tuhan, Tuhan bukakan. Dan kami doakan. Dan dia mau mengampuni. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Dan saya percaya ini akan terus Roh Kudus bekerja. Ya, untuk memulihkan keluarganya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, yang perlu dipulihkan hubungan kita dengan Bapa di sorga dimulai dari hubungan kita dengan orang tua kita. Selama kita tidak bisa menerima dan mengampuni kesalahan orang tua kita, karena biasanya orang tua begitu ya keras di masa-masa kecil, sehingga ternyata ada luka-luka hati yang tanpa sadar itu terekam di alam bawah sadarnya, membentuk sifatnya. Itulah yang membuat dia bingung, kenapa saya seperti ini? Enggak kerasan di rumah. Dia lebih senang di rumah teman-temannya. Saudara, kita melihat hal-hal ini terjadi. Ada banyak anak-anak Tuhan. Tapi kenapa mereka enggak mengalami pemulihan? Terutama pemulihan hubungan dengan keluarga. Nah, hari-hari ini kita melihat cara kerja iblis. Dia berusaha merusak hubungan dengan orang yang paling dekat dengan kita. Itu sebabnya perlu ada pelayanan pemulihan. Ya, supaya apa? Pemulihan hubungan dengan keluarga, orang tua, ya, dengan saudara, lalu kemudian terjadi hubungan dengan Bapa. Amin. Iya. Efesus 2 ayat 13 itu dimungkinkan kalau kita mengizinkan kuasa Allah lewat Roh Kudus, lewat pribadi Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, ya, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Yang dahulunya jauh, Kristus. Ya, sudah menjadi dekat dalam darah Yesus. Dialah damai sejahtera kita. Dialah damai yang sejahtera kita. Yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Apa itu perseteruan? Permusuhan. Jadi saudara, kita bisa recheck dalam kehidupan rumah tangga kita. Kenapa bisa terjadi permusuhan, perseteruan dalam rumah tangga? Suami istri, anak dan orang tua, saudara bersaudara. Kenapa seperti itu? Dicek saudara. Bagaimana hubungan kita dengan ya orang yang terdekat dengan kita. Pasti ada sesuatu. Ketika saya bicara, kenapa kamu dengan orang tua bisa seperti itu? Sepertinya ada tembok yang sangat tinggi, sulit untuk masuk. Ternyata dia punya luka-luka hati, punya trauma-trauma di masa lalu. Bapak Ibu, kalau ada di antara kita hari ini, ya, mungkin punya pengalaman-pengalaman trauma di masa lalu, bereskan saat ini. Katakan amin. Belajar melepaskan pengampunan. Walaupun mungkin orang tua sudah meninggal, nggak apa-apa. Secara pribadi kita dengan Tuhan. Supaya apa? Kita bisa connect dengan Tuhan. Halo, katakan amin. Karena disitulah awal di mana iblis berusaha masuk. Ingat bahwa Taman Eden tadinya penuh dengan kesenangan ketika belum ada dosa. Tapi ketika dosa masuk, maka akhirnya Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Tidak mengalami damai sejahtera. Tapi kita bersyukur di dalam Yesus. Yang tadinya kita jauh dari Tuhan. Kita didekatkan oleh pengorbanan darah Yesus. Amin. Inilah yang membuat kita bersyukur kita hidup di ujung akhir zaman. Karena kita sudah dikasih sarana. Lewat firman Tuhan. Dan kita terima dengan iman. Maka ketika kita percaya, saat kita melepaskan pengampunan, maka secara alam roh terjadi pemutusan. Dengan ikatan-ikatan iblis yang menguasai kehidupan kita lewat trauma, lewat kepahitan, lewat masalah-masalah yang mengikat kita.
Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya setiap orang jangan binasa. Lihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Sekalipun ada orang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Supaya jangan ada yang binasa, Ya. melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Katakan amin. Itu sebabnya Tuhan tetap menanti ketika ada anak-anak Tuhan yang mulai hidup jauh dari Tuhan, melakukan dosa. Tuhan izinkan karena itu memang pilihannya. Tapi ingat, setiap pilihan kita pasti kita akan tanggung akibatnya. Tetapi kasih karunia Tuhan tetap menerima ketika orang mau berbalik dan mau bertobat. Katakan amin. Tapi kita jangan sampai menyia-nyiakan kasih karunia. Jangan sampai kita bermain-main dengan anugerah Tuhan. Kalau kita sudah dikeraskan hati, sudah tidak ada kesempatan lagi. Seperti Firaun, karena berkali-kali dia melihat mujizat Tuhan. Dia percaya, dia melakukan dosa lagi, tidak percaya. Dan sampai pada akhirnya Tuhan keraskan, dia mati di laut. Saat apa? Mengejar orang Israel. Oke, ini poin yang pertama. Apa yang perlu dipulihkan? Hubungan kita. Hubungan kita dulu pertama dengan keluarga kita, saudara kita. Baru kemudian terjadi pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dan ini dimungkinkan kalau kita mengizinkan darah Yesus terus membasuh hidup kita. Firman Allah, Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, apa yang perlu dipulihkan? Lewat Lukas pasal 15 tadi, kita lihat ayat yang ke-22, silakan baca. Lukas 15 ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Ya. lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Iya. Kita lihat di sini bahwa ketika bapaknya melihat anak bungsu yang kembali, saudara, bapaknya begitu bersuka cita, dia berlari, dia memeluk dan menciumnya. Bahkan tidak sampai di situ, dia berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawalah kemari. Yang pertama adalah jubah yang terbaik. Apa ini jubah yang terbaik? Jubah ini adalah jubah kemuliaan dan kehormatan yang Allah berikan. Saudara, ketika orang jatuh dalam dosa, maka dia akan diintimidasi oleh iblis, merasa tidak berharga, ya, merasa hidupnya sudah kotor, sudah nggak layak. Tetapi ketika dia mau datang kepada Tuhan, saudara, Tuhan pakaikan jubah, ya, jubah kebenaran Allah itu turun dalam hidup kita sehingga kita menjadi berharga, menjadi mulia dan dikasihi Tuhan. Katakan amin. Iya. Jadi dosa sebenarnya membuat orang itu kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat yang 23. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya kalau orang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, hidupnya dia akan gampang berbuat dosa. Kenapa? Telah hilang kemuliaan Allah. Nah, itu sebabnya kita melihat bahwa Yesus justru berjanji bahwa kemuliaan Allah itu akan diberikan kepada kita. Dan kita sangat bersyukur karena kita adalah orang-orang yang sudah dipakaikan dengan jubah kebenarannya. Kita lihat dalam Yohanes 17 ayat yang ke-22. Yohanes 17 ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, yang engkau telah berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Amin. Jadi sebagaimana Yesus telah mendapatkan kemuliaan dari Bapa, maka kemuliaan itu diberikan kepada kita. Itu sebabnya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus,
pasti hidupnya berbeda. Katakan berbeda. Ya. Cahaya raut mukanya aja sudah beda kalau ketemu. Saudara bisa melihat, ya. Saya percaya anak-anak Tuhan dibuat Tuhan berbeda. Ya, inner beauty-nya itu keluar. Kecantikan rohaninya itu keluar. Kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran, ya. Dan kalau kita bedakan dengan orang yang di luar Tuhan beda. Walaupun mungkin mereka ya diberkati secara jasmani. Tetapi saudara, ada sesuatu yang kurang dalam hidup mereka. Dan itu ada pada kita. Karena Yesus yang mengisi hidup kita. Amin. Karena hanya Yesus yang bisa memuaskan hidup kita. Sehingga kita bisa belajar bersyukur. Bisa belajar menerima keadaan. Kita bisa tidak takut, tidak khawatir. Karena Yesus yang ngisi kehidupan kita. Karena kebenaran inilah yang mengangkat derajat saya dan saudara. Katakan amin. Saudara harus yakin kita anak-anak Tuhan dibedakan Tuhan. Maliaki pasal 3 ayat 16 berkata, Tuhan tahu membedakan. Bisa baca, Maliaki 3 ayat 16, tidak tertulis sana. 3 ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Ya, bagi sebuah kitab peringatan yang takut akan Tuhan. Ya. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Amin. Tuhan memperhatikan dan mendengar. 18, ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Tuhan akan membuat perbedaan. Itu sebabnya kalau kita selalu datang kepada Tuhan, saudara akan lihat perjalanan hidup kita. Walaupun tertutup jalan secara manusia, tapi tiba-tiba ada aja cara Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Katakan sebelah kanan kiri, amin. Jangan aman, ya. Amin. Amin itu ya pasti, saudara ya. Saudara yakin. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia menciptakan kita, dia ingin kembalikan posisi kita sebagai anak-anaknya untuk bisa menerima pemulihan dalam kemuliaan dan kehormatan. Iblis gak mau demikian. Iblis mau kita jadi seperti orang fasik. Ya, orang fasik ini beda dengan orang kafir. Orang fasik itu apa? Orang yang tahu firman tapi gak melakukan. Nah, mereka tidak akan mengalami. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita lihat bahwa janji Tuhan bahkan nanti pada akhir zaman, Wahyu pasal 19 ayat 8 berkata, ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakaikan kelenan halus berkilau-kilauan yang putih bersih. Kelenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin, saudara, dikaruniakan. Perhatikan, dikaruniakan berarti diberi. Siapa yang beri? Allah yang beri. Jadi saudara, kesetiaan kita, kesungguhan kita di dalam Tuhan itu akan membawa pemulihan, di mana kemuliaan dan kehormatan Tuhan siapkan bagi kita. Itu sebabnya saudara, mungkin orang dunia berkata kita ini biasa-biasa, tapi sebenarnya dalam kita luar biasa. Katakan amin. Bangga saudara memiliki Yesus. Walaupun saudara mungkin saudara orang sederhana, enggak apa-apa. Yang penting saudara memiliki Yesus dalam hati yang bisa menjamin kepastian kehidupan kekekalan. Orang yang betul-betul hidupnya mengakui Tuhan dalam hidupnya, ya, maka pasti saudara lambat laun Tuhan akan angkat derajatnya. Amin, saudara percaya enggak? Kok kayaknya masih ragu-ragu ya? Enggak apa-apa, yang belum alami saudara percaya. Di tahun 2023 Tuhan akan nyatakan jawaban-jawaban doa. Tuhan akan angkat saudara. Ya, orang dunia mereka akan melihat dan menjadi takut. Kok bisa? Kok bisa? Itu karena ada Tuhan dalam hidup kita. Wong sudah disakiti kok masih mengampuni. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan,
Mari ya kita terus belajar percaya kepada Tuhan. Saudara, si bungsu ini ketika dia datang kepada bapaknya nggak langsung tembak dengan kata-kata makian. Gara-gara kamu harta benda habis, ya. Bapaknya enggak ngomong gitu. Bapaknya langsung memeluk dia, mencium dia, lalu memakaikan jubah kepadanya. Yang sirik siapa? Sulung. Baru dia menghabiskan harta benda yang begitu banyak. Kok bapak kasih yang terbaik? Itulah kasih Bapa. Dia tetap menerima kita walaupun kita sudah jatuh di dalam dosa. Itu gambaran Allah kita karena kasihnya kepada kita. Yang Tuhan minta adalah apa, saudara? Nah, kita lihat di poin yang ketiga. Tuhan mau pulihkan hak waris kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak perjanjian. Katakan amin. Kita adalah anak-anak Allah. Itu sebabnya ketika anak ini datang, bapaknya berlari, memeluk dia, mencium dia, kasih pakai baju. Bukan cuma kasih baju aja. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Lukas pasal 15, 22b. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin. Kasih cincin kepadanya. Dan sepatu pada kakinya. Haleluya. Saudara, ternyata orang kalau mau sungguh-sungguh bertobat, saudara, pasti pemulihan terjadi. Cincin itu bicara lambang yang mengikat, meterai. Ya. Jadi meterai bahwa dia adalah anak Bapa. Kalau sekarang meterai kita adalah Roh Kudus. Ya. Makanya kita rindu supaya kita ngalami pengurapan Roh Kudus. Ya. Pengurapan Roh Kudus ini nggak bisa dibuat-buat. Kalau memang itu datangnya dari Tuhan, itu nggak perlu dipelajari. Pasti saudara akan ngalami sendiri. Yang paling penting adalah kita membuka hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Ingat bahwa anak yang bungsu ini ketika dia datang, ya, ada satu pengakuan dalam dirinya yang berkata, walaupun tidak diakui sebagai anak, aku mau bekerja. Aku telah berdosa kepada Bapa dan terhadap sorga. Sebuah pengakuan pertobatan yang sungguh. Yang betul-betul Tuhan berbelas kasihan. Allah berbelas kasihan kepada orang-orang yang demikian. Katakan amin. Saudara, jangan lihat seberapa dalamnya kita jatuh. Mungkin manusia bisa lihat kehidupan yang lama kita. Tapi Tuhan melihat seberapa ya banyaknya kita mau bangkit untuk kita terus mau mengerjakan apa yang Tuhan minta. Haleluya. Itu sebabnya ini yang membuat banyak orang yang mereka merasa iri dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita mau dipakaikan cincin. Katakan amin. Supaya kita dikenal oleh Bapa, maka saudara harus miliki jaminan bagian yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tinggallah kamu di Yerusalem sampai aku memberikan kepada kamu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Apa itu? Roh Kudus. Jadi yang belum penuh Roh Kudus, minta kepada Tuhan. Karena itu janji Bapa. Jadi saudara jangan meringankan itu Roh Kudus. Nah, tanda Roh Kudus bekerja yaitu berbahasa dengan bahasa yang baru. Dan ini kebenaran harus dialami oleh gereja Tuhan kalau kita ingin mengalami pemulihan. Katakan amin. Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Jaminan bagian sampai kita. kita memperoleh seluruhnya. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Iya, supaya kita dijadikan milik Allah. Harus pakai cincin meterai. Harus mengalami baptisan roh, kepenuhan Roh Kudus. Supaya kita jadi milik Allah. Menjadi anak-anak Allah. Ia akan menjadi ahli waris kerajaannya. Galatia 4 ayat yang ke-7. Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba. Bukan lagi hamba. Melainkan anak. Kamu adalah anak. Kalau kamu anak, maka kamu adalah ahli waris
oleh Allah. Ya, ahli waris. Namanya anak Allah, berarti kita mewarisi kerajaan Allah, kerajaan sorga. Amin. Saudara, mari ya kita terus minta kepada Tuhan supaya benar-benar pemulihan itu terjadi dalam hidup kita. Kita belajar dicek apa sih yang jadi penghalang. Kita sulit mau ke gereja aja, kenapa kok berat sekali? Ada saudara jemaat, Pak saya sudah berusaha datang, tapi nggak tahu ada aja yang halangi. Saya bilang Pak berdoa, dan Bapak juga harus punya kerinduan. Sudah siap, nggak tahu kempes bannya apa dan lain sebagainya. Itu cara kerja iblis supaya kita nggak menerima ya kebenaran ilahi. Firman Allah dan Roh Kudus itu membawa kita, membuka kita untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Dan iblis nggak mau. Iblis berusaha supaya apa? Kita hidup jadi hamba terus, nggak jadi anak. Apa beda antara hamba dan anak? Ada yang tahu? Pembantu rumah tangga dengan anak dari tuannya bedanya di mana? Kalau hamba dia bekerja saja, tapi dia tidak tahu ya apa yang dikatakan statusnya dia hamba, dia hanya cuma bekerja, nggak bisa bertanya, nggak bisa apa-apa gitu ya. Dan dia tidak punya hak untuk harta benda di rumah itu karena hamba. Tapi kalau anak, ya dia jadi ahli waris. Walaupun dia masih kecil belum tahu apa-apa. Tapi kalau dia anak, nanti bertumbuh dewasa baru dia dapat hak itu. Makanya kehidupan rohani kita dari bayi terus bertumbuh ke anak-anak, bertumbuh jadi dewasa supaya kita jadi ahli waris kerajaan sorga. Katakan amin. Jadi jangan kanak-kanak rohani terus, tingkatkan. Saudara, yang tahun kemarin kita sudah buka tentang rahasia akhir zaman. Bagaimana kita sebagai gereja Tuhan yang nantinya akan menjadi pengantin Kristus. Maka kita harus mempersiapkan kehidupan rohani kita. Bertumbuh jadi dewasa. Menjadi gereja yang terpilih. Gereja yang sempurna. Olehnya saudara, hari-hari ini Tuhan mau pulihkan setiap anak-anak Tuhan. Termasuk saya. Katakan amin. Katakan termasuk saya. Bapak katakan termasuk kamu juga. Nah gitu ya. Haleluya. Yang keempat saudara. Ya, yang keempat bicara tentang bagaimana pemulihan anak yang bungsu ini, di mana dia dipulihkan kuasa dan otoritas. Karena ternyata bukan cuma dikasih pakai jubah, bukan cuma dikasih cincin, tapi dikasih sepatu. Saudara, perhatikan ini rahasianya. Kok dikasih sepatu, saudara? Iya toh? Lawang di rumah kok dikasih sepatu. Dikasih pakai baju bah. Pasti ini ada maknanya. Ingat setiap perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus itu pasti punya makna, punya rahasia yang sangat besar. Dan saudara bicara tentang sepatu pada kakinya. Di mana Tuhan memberi otoritas kepada anak-anak Tuhan. Memberi kuasa kepada anak-anak Tuhan. Untuk mematahkan segala bentuk kekuatan jahat. Amin. Amin. Sama seperti Bu Nyoman tadi ya kesaksian. Ya diberi keberanian untuk mendoakan. Menengking kuasa kegelapan, roh sakit penyakit. Saudara, kita perlu bertindak. Kalau hubungan kita sudah dipulihkan, Tuhan akan bawa, Tuhan akan kembalikan otoritas. Tuhan akan pakai mulut kita untuk kita bisa menyatakan kuasa Tuhan. Bukan cuma hamba Tuhan, saya dan saudara diberi kuasa itu. Katakan amin. Jadi saudara sebagai anak Tuhan, yang penting saudara mulai praktek firman Tuhan. Lakukan itu saudara, saudara akan lihat. Ya. Nanti minggu-minggu depan di sini banyak orang yang bersaksi. Ya Tuhan mau seperti itu. Kita harus bersaksi, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mau pulihkan hubungan itu, karena Tuhan memberikan otoritas, seperti kepada murid-muridnya, kuasa untuk mematahkan segala bentuk kekuatan jahat. Lukas 10 ayat 19. Ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan. Tidak ada yang membahayakan kamu. Amin. Jadi jangan takut setan. Sudah diberikan kuasa, otoritas sudah ada pada kita.
Jadi anak-anak Tuhan percaya nama Yesus itu nama yang berkuasa. Iya. Bukan hanya itu saja. Yosua 1 ayat 3, setiap tapak kaki Yosua 1 ya, ayat 3, yang kita injak, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. iya, seperti yang kujanjikan kepada Musa. Tuhan juga memberikan otoritas untuk kita mendapatkan ya berkat Tuhan ketika kita berjalan dengan kekuatan kuasa Tuhan. Ya seperti Yosua dan Kaleb itu. Sudah diberi janji kepada Musa, setiap tapak kakimu di mana engkau jelajahi itu akan menjadi milikmu. Saya percaya orang-orang yang percaya akan menjarah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan. Katakan amin. Ya. Beriman katakan. Seperti tadi Ibu Tambunan katakan, saya enggak miskin. Saudara, itu perkataan. Saya percaya aku dicukupkan Tuhan. Bahkan Tuhan akan limpahkan berlebih. Oh iya. Jadi saudara harus yakin. Karena apa? Di dalam kita ada kuasa Tuhan. Ada otoritas Tuhan. Bukan hanya itu saja. Tuhan berikan otoritas kuasa untuk kita pergi memberitakan Injil. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Jadi anak-anak Tuhan, kita nggak boleh malas untuk menjadi saksi. Katakan amin. Saksikan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Nggak harus tunggu hamba Tuhan. Kalau saudara memang di situ, ya waktunya tempat situ berdoa, saudara layani. Ya, Efesus pasal yang ke-6 ayat 15. Yang ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, saudara, ayat ini menyatakan bahwa kita gereja Tuhan nggak boleh diam. Kita harus melakukan sesuatu. Karena Yesus akan tetap tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi, termasuk dalam hal pemberitaan Injil. Karena Matius pasal 24 ayat 13 berkata, Matius pasal 24 ayat 13. Iya, enggak ada di sini, tapi Tuhan ingatkan ayat Tapi ini. orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sebentar, ada ayat yang menyatakan Injil, ayat 14. Injil kerajaan Allah itu harus Dan Injil diberitakan. kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan nanti datang kalau proyek kerajaan Allah itu, Injil itu sudah disampaikan ke 4 penjuru alam. Berarti kemana? Ke seluruh bangsa. Timur, barat, utara, selatan. Tengah-tengah juga. Saudara, ini jadi apa? Tugas tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Ayo jadi saksi dimanapun kita ada. Siapapun yang ketemu dengan kita, saudara ceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Ingat bahwa Tuhan akan datang kalau sudah terjadi pemulihan. Orang sudah mendengar nama Yesus. Kalau sekarang kita melihat internet dipakai Tuhan. Ya, tetapi di daerah yang belum terjangkau internet, ya butuh orang untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kepada siapa Tuhan tuntut? Saya dan saudara. 4 hal ini Tuhan ingatkan sama seperti si bungsu yang hilang, saudara. Tetapi ketika dia mau datang kepada Tuhan, Tuhan pulihkan. Dan kita melihat hal selanjutnya yang kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh si bungsu ini, di mana langkah-langkah pemulihan itu terjadi ketika dia mengakui dan menyesali dosanya. Dia datang kepada bapaknya. Ya, bisa baca di ayat Lukas pasal yang ke-15 tadi, ayat yang 20 sampai 21. Ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ya. Lalu tergeraklah hatinya. Oleh belas kasihan, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga. Aku telah berdosa kepada sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak. Pengakuan inilah ya yang sungguh membuktikan bahwa dia benar-benar mau bertobat. Jadi perlu ada pengakuan. Jadi kalau kita ingin mengalami pemulihan,
Akui setiap kesalahan-kesalahan kita. Sesali dosa-dosa kita. Yang kedua, berbalik. Kembali datang kepada Bapa. Jadi ketika dia sadar kesalahannya di ayat sebelumnya, dia berbalik dan dia kembali kepada Bapanya. Entah itu Bapanya mau ngakui dia sebagai anak, yang penting saya mau datang kepadanya, saya mau bekerja. Tetapi Bapa tidak menganggap dia sebagai orang asing, tapi menjadi anak. Kenapa? Dari hatinya, kerinduannya bertobat dan mau datang kepada Bapa, itu sudah poin plus. Makanya kalau ada orang berdosa tetapi tidak ada kerinduan datang kepada Tuhan, nggak ada nilai plus. Tapi kita bersyukur, ya banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini sedang digerakkan Roh Kudus untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Terus kemudian yang ketiga adalah pertobatan yang sungguh dan terus bertumbuh mengenal Tuhan. Ini langkah-langkah untuk terjadi pemulihan. Sedang dikasih Tuhan, sebagai kesimpulan, Tuhan sedang menunggu pemulihan itu terjadi. Kalau hari-hari ini dalam kehidupan kita, di dalam mungkin perjalanan hidup kita, ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Berarti Tuhan lagi ingin supaya terjadi pemulihan demi pemulihan. Mungkin di sisi yang lain hubungan ya ekonomi, pekerjaan ya. Tapi lebih dari itu adalah ini loh, bicara pribadi kita dengan Tuhan. Dan kalau saudara beres dalam pribadimu dengan orang di sekitar kita dan Tuhan, maka yang lain-lain itu akan mengikuti pemulihan. Amin. Jadi jangan tunggu pemulihan jasmani dulu. Kita dulu dengan Tuhan, kita dulu dengan orang di sekitar kita. Baru saudara nanti akan lihat pemulihan-pemulihan yang lain. Ya, banyak janji Tuhan, tapi memang waktu sangat terbatas. Kita akan lanjutkan minggu-minggu yang akan datang. Biar kiranya kita terus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita semakin terus mengenal Tuhan, semakin dewasa, sehingga kita berhak menjadi ahli waris kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kembali Engkau ingatkan bahwa pemulihan itu harus terjadi, baru waktumu akan tiba. Dan kami belajar dari seorang anak yang bungsu ini. Dia sadar kesalahan-kesalahannya. Dan Tuhan pulihkan keadaannya. Bahkan lebih lagi. Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Demikian juga kehidupan kami yang ada pada saat ini. Tuhan yang mengerti setiap pergumulan kami. Itu sebabnya sebelum kami lebih jauh, kami mau mempersiapkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau belajar menghargai pengorbananmu. Karena lewat pengorbanan darahmu, kami yang dulu tidak mengenal Allah, kami yang dulunya jauh daripadamu, kami yang dulunya hidup dalam dosa, kami yang dulunya hidup dalam kegelapan, lewat darahmu, lewat pengorbanan salibmu, Engkau telah mendekatkan kami. Terima kasih buat anugerahmu, buat kami belajar, untuk kami menghargai pengorbananmu Tuhan. Buat kami lebih hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk kami masuk lebih lagi dalam perjamuan yang kudus. Mari Tuhan Engkau baharui hati kami, supaya kami benar-benar boleh menerima tubuh dan darah-Mu dengan hati yang terbuka. Terima kasih Tuhan.